Katanya ada dinas luar kota 2 minggu. Ternyata suamiku justru menikahi babysitterku, yang katanya cuti karena ibunya sakit. Aku yang merasa dihianati mereka, langsung buat mereka malu dengan bongkar semua kebejatan mereka di depan keluarga dan seluruh tamu undangan. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Alena tersenyum tipis. Matanya tak lepas dari sosok Bima, suaminya, yang sedang dengan sabar menyuapi putra sematawayang mereka, Bintang. Tawa renyah Bintang yang baru berusia 4 tahun menjadi musik terindah yang mengisi ruangan itu. Semuanya terasa begitu sempurna, sebuah potret keluarga kecil yang bahagia dan harmonis. Alena, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, seringkali merasa bahwa momen-momen seperti inilah yang menjadi bahan bakarnya setelah seharian berjibaku dengan tenggat waktu dan rapat yang melelahkan. Melihat Bima, seorang arsitek yang karirnya juga sedang menanjak, begitu telaten mengurus putra mereka, membuat hatinya selalu menghangat. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sudah, yah, adek sudah kenyang, celoteh Bintang sambil mendorong pelan sendok yang disodorkan Bima. Bima tertawa kecil, mengacak-ngacak rambut ikal putranya dengan gemas. Baik, jagoan ayah sudah kenyang. Sekarang minum susunya, ya? Setelah itu sikat gigi, lalu Rina akan membacakan dongeng sebelum tidur, kata Bima lembut. Sosok yang disebut namanya pun muncul dari arah dapur, membawa segelas susu hangat. Rina, seorang gadis muda berusia awal 20-an, adalah pengasuh Bintang. Namun bagi Alena, Rina sudah lebih dari sekadar seorang pengasuh. Ia sudah dianggap seperti adik sendiri, bagian dari keluarga kecil mereka. Rina datang dari desa setahun yang lalu, direkomendasikan oleh seorang teman jauh. Awalnya Alena sedikit ragu, namun kepribadian Rina yang polos, rajin, dan tulus menyayangi Bintang dengan cepat meluluhkan hatinya. Rina adalah penyelamat bagi Alena, memungkinkannya untuk tetap fokus pada karirnya tanpa harus merasa khawatir berlebihan tentang putranya. Ia sangat mempercayai Rina, bahkan lebih dari yang seharusnya. Ini susunya, Den Bintang, ujar Rina dengan senyumnya yang khas. Senyum yang selalu tampak malu-malu namun tulus. Terima kasih, Mbak Rina, sahut Alena sambil tersenyum. Kamu sudah makan, Rin? Ayo makan bersama kami. Rina menggeleng pelan. Sudah, Bu, tadi di dapur. Terima kasih, jawabnya sopan. Lalu dengan sigap membantu membereskan piring-piring kotor di meja. Alena mengamati interaksi singkat antara Rina dan Bima saat Rina mengambil piring di depan suaminya. Tidak ada yang aneh, hanya anggukan singkat dan senyum sekilas. Semua tampak normal, seperti hari-hari lainnya. Alena tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Baginya, rumah ini adalah istananya yang aman, diisi oleh orang-orang yang paling ia cintai dan percayai. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding istana itu, sebuah pengkhianatan besar sedang dirajut dengan begitu rapi, tepat di bawah hidungnya. Malam itu, setelah Bintang terlelap di kamarnya, Alena dan Bima bersantai di ruang keluarga. Alena menyandarkan kepalanya di bahu Bima sambil menonton acara televisi yang sebenarnya tidak terlalu ia perhatikan. Pikirannya lebih fokus pada rasa nyaman dan damai yang ia rasakan saat berada di pelukan suaminya. Bima mengelus rambutnya dengan lembut. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, hingga Bima akhirnya angkat bicara. Sayang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ucap Bima, nadanya terdengar sedikit lebih serius dari biasanya. Alena mengangkat kepalanya, menatap wajah suaminya. Ada apa, Mas? Sepertinya penting. Bima menghela napas pelan, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan berita besar. Aku dapat penugasan dari kantor. Proyek besar di Surabaya. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk karirku. Sayang, kalau proyek ini berhasil, kemungkinan besar aku akan dapat promosi menjadi kepala divisi. Wajah Alena langsung berbinar. Ia tahu betapa keras Bima bekerja dan betapa ia menginginkan posisi itu. Wah, serius, Mas? Alhamdulillah, aku ikut senang mendengarnya. Jadi, kapan kamu berangkat? Nah, itu dia masalahnya, lanjut Bima. Raut wajahnya dibuat sedikit penuh penyesalan. Proyek ini butuh pengawasan intensif di tahap awal. Aku harus berada di sana selama kurang lebih 2 minggu, mulai lusa. Senyum Alena sedikit memudar.
2 minggu bukanlah waktu yang singkat. Rumah ini pasti akan terasa sangat sepi tanpa Bima. Namun, ia adalah seorang istri yang suportif. Ia tidak ingin ego atau perasaannya menghalangi langkah suaminya menuju kesuksesan. Ini semua demi masa depan keluarga mereka juga. 2 minggu, ya? Lama juga, gumam Alena pelan. Tapi tidak apa-apa, Mas. Demi karirmu, aku pasti dukung. Kamu jangan khawatirkan aku dan Bintang di sini. Ada Rina yang bisa bantu-bantu. Bima tersenyum lega, senyum yang kini jika Alena bisa melihatnya lebih dalam, penuh dengan kelegaan palsu. Ia memeluk Alena dengan erat. Terima kasih, sayang. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Aku janji, setelah pulang nanti, kita akan liburan keluarga, ya? Kemanapun kamu mau. Alena mengangguk dalam pelukan suaminya, merasa bangga dan terharu. Ia membalas pelukan itu tak kalah erat, sama sekali tidak menyadari bahwa pelukan hangat itu adalah bagian dari sebuah kebohongan yang keji. Ia percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut suaminya, percaya pada janji-janji manisnya, percaya pada sandiwara yang sedang dimainkan dengan begitu sempurna. Keesokan paginya, saat Alena sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, Rina menghampirinya di kamar dengan wajah yang tampak murung dan mata yang sedikit sembab. Alena yang sedang memakai antingnya langsung berhenti dan menoleh dengan cemas. Rina, kamu kenapa? Kok sedih begitu? Tanya Alena khawatir. Rina menundukkan kepalanya, memainkan ujung bajunya dengan gugup. Maaf, Bu. Saya mau minta izin. Izin apa? Kamu sakit? Bukan, Bu. Suara Rina terdengar bergetar. Tadi subuh, saya dapat telepon dari kampung. Ibu saya, Bu, ibu saya sakit keras. Rasa cemas Alena seketika beralih menjadi simpati. Ia tahu betapa Rina sangat menyayangi ibunya. Ya Tuhan, sakit apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Kata kakak saya, kondisinya menurun terus, Bu. Saya takut sekali, isak Rina pelan. Air matanya mulai menetes. Saya mau minta izin pulang, Bu. Saya ingin merawat ibu. Hati Alena terasa iba. Ia tidak mungkin menahan Rina dalam situasi seperti ini. Tentu saja, Rin. Kamu harus pulang. Jangan khawatirkan pekerjaan di sini. Kesehatan ibumu adalah yang paling utama. Tapi, Bu, Bapak kan mau ke Surabaya juga. Nanti ibu jadi repot sekali mengurus dan Bintang sendirian, kata Rina, seolah-olah ia benar-benar memikirkan keadaan Alena. Sebuah akting yang begitu meyakinkan. Alena tersenyum menenangkan, mengusap bahu gadis itu. Sudah, kamu jangan pikirkan itu. Saya bisa mengatasinya. Saya bisa ambil cuti beberapa hari kalau memang diperlukan. Yang penting sekarang kamu fokus pada ibumu. Kamu mau pulang berapa lama? Mungkin sekitar 2 minggu, Bu. Sampai kondisi ibu membaik, jawab Rina ragu-ragu. Sebuah kebetulan yang aneh. 2 minggu. Persis sama dengan lama perjalanan dinas Bima. Namun, pikiran Alena yang sudah dipenuhi rasa simpati tidak melihatnya sebagai sebuah kejanggalan. Ia hanya melihatnya sebagai takdir yang tidak menguntungkan. Tidak apa-apa, 2 minggu atau bahkan lebih kalau memang diperlukan. Ini, pakai uang ini untuk ongkos dan biaya berobat ibumu. Alena mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan menyodorkannya kepada Rina. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Rina tampak terkejut dan berusaha menolaknya. Tidak usah, Bu. Saya masih punya tabungan. Sudah, terima saja. Anggap saja ini bantuan dari kami sekeluarga. Kami sudah anggap kamu seperti keluarga sendiri. Cepatlah berkemas, biar saya pesankan tiket travel untukmu, desak Alena. Akhirnya, dengan tangis yang semakin deras, Rina menerima uang itu dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Alena merasa telah melakukan hal yang benar, membantu seseorang yang sedang kesusahan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa air mata itu adalah air mata buaya, dan uang yang ia berikan dengan tulus itu akan digunakan untuk membiayai sebuah perjalanan pengkhianatan. Hari itu, panggung sandiwara telah disiapkan dengan sempurna. Semua pemeran telah memainkan perannya dengan sangat baik. Alena, sang tokoh utama yang tidak tahu apa-apa, mengantar kepergian 2 orang terdekatnya dengan doa dan harapan baik,
Sementara keduanya pergi meninggalkannya untuk merayakan cinta terlarang mereka di atas puing-puing kepercayaannya. Hari pertama setelah Bima dan Rina pergi terasa begitu lengang. Rumah yang biasanya ramai dengan celoteh Bintang dan canda tawa Bima, kini terasa sunyi. Hanya ada Alena dan putranya. Alena memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 hari untuk beradaptasi dengan rutinitas baru ini. Ia menghabiskan waktunya sepenuhnya untuk Bintang, mengajaknya bermain di taman, membacakan buku cerita, dan memasak makanan kesukaannya. Ia mencoba menikmati momen kebersamaan itu, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bima. Sesekali ia mengirim pesan singkat kepada suaminya, menanyakan kabar dan bagaimana pekerjaannya di Surabaya. Jawaban dari Bima selalu singkat dan terdengar sibuk. Semua lancar, sayang. Rapatnya padat sekali. Aku kangen kalian, begitu kira-kira isi pesannya. Alena memakluminya. Ia tahu suaminya sedang bekerja keras. Ia juga sempat mengirim pesan kepada Rina, menanyakan kondisi ibunya. Jawaban Rina juga tak kalah singkat. Sudah sedikit membaik, Bu. Terima kasih doanya. Alena merasa lega. Setidaknya, satu masalah tampaknya mulai teratasi. Ia melanjutkan hari-harinya, mencoba mengabaikan rasa sepi yang terkadang menyergapnya di malam hari saat ia tidur sendirian di ranjang mereka yang luas. Ia merindukan pelukan Bima, merindukan obrolan ringan mereka sebelum tidur. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara. 2 minggu akan berlalu dengan cepat. Memasuki hari keempat, Alena mulai merasa sedikit bosan. Setelah mengantar Bintang ke sekolah taman kanak-kanaknya, ia kembali ke rumah yang kosong. Pekerjaan rumah tangga sudah selesai ia kerjakan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, membersihkan seluruh rumah secara mendalam, termasuk kamar tidur utama mereka. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Bima saat suaminya itu pulang nanti, sebuah kamar yang lebih rapi dan wangi. Ia memulai dari lemari pakaian, menata ulang kemeja-kemeja Bima yang sedikit berantakan. Lalu ia beralih ke meja rias, membersihkan setiap botol parfum dan kosmetiknya. Saat sedang membersihkan area sekitar tempat tidur, ia berlutut untuk menyapu debu di kolongnya. Tangannya meraih sesuatu yang terasa seperti kertas tebal. Ia menariknya keluar. Sebuah amplop coklat polos, sedikit berdebu, terselip di antara kaki ranjang dan dinding. Alena mengerutkan keningnya. Ia tidak ingat pernah meletakkan amplop di sana. Mungkin dokumen kantor Bima yang terjatuh, pikirnya. Rasa penasaran menggerakkannya untuk membuka amplop itu. Ia sama sekali tidak siap dengan apa yang akan ia temukan di dalamnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan isi amplop tersebut. Bukan dokumen kantor. Bukan surat tagihan. Bukan pula surat cinta lama. Yang ada di tangannya adalah beberapa lembar kertas hasil cetakan. Lembar pertama adalah bukti pemesanan tiket pesawat untuk 2 orang. Matanya menyapu informasi yang tertera di sana. Nama maskapai, nomor penerbangan, dan tujuan, Denpasar, Bali. Bukan Surabaya. Jantung Alena mulai berdebar sedikit lebih kencang. Mungkin Bima merencanakan liburan kejutan untuk mereka setelah ia pulang dinas. Pikirnya mencoba positif. Ia tersenyum sesaat, membayangkan betapa romantisnya suaminya. Namun senyum itu membeku dan lenyap seketika saat matanya membaca 2 nama penumpang yang tertera di tiket itu. Nama pertama adalah nama suaminya, Bima Adriansyah. Dan nama kedua, Alena harus membacanya berulang kali untuk memastikan matanya tidak salah. Nama kedua adalah Rina Anjani. Dunia Alena seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Bagaimana mungkin? Rina? Pengasuh anaknya? Kenapa namanya ada di tiket pesawat bersama suaminya? Dan tujuannya Bali, bukan Surabaya. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ini salah cetak. Mungkin ada orang lain yang bernama Rina Anjani. Tapi kemudian matanya tertumbuk pada tanggal keberangkatan. Tanggal itu adalah tanggal saat Bima pamit untuk perjalanan dinas, dan Rina pamit untuk pulang kampung. Tanggal kepulangannya pun sama, tepat 2 minggu setelahnya. Semua keraguan sirna. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan. Tubuhnya terasa lemas. Ia terduduk di lantai yang dingin. Kertas-kertas itu masih tergenggam erat di tangannya yang kini gemetar hebat. Ia merasa mual.
Udara di dalam kamarnya yang luas tiba-tiba terasa begitu tipis dan menyesakkan. Ia membuka lembar berikutnya. Sebuah bukti pemesanan hotel. Sebuah resor mewah di tepi pantai seminyak. Dan jenis kamar yang dipesan membuat isi perutnya serasa diaduk-aduk. Honeymoon Suite. Suite bulan madu. Lengkap dengan keterangan permintaan khusus, dekorasi bunga mawar dan sebotol sampanye saat kedatangan. Semua atas nama Bima Adriansyah. Pengkhianatan. Kata itu menggema di kepalanya, begitu keras hingga ia merasa telinganya berdenging. Suaminya, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, ayah dari anaknya, telah berbohong kepadanya. Ia tidak pergi ke Surabaya untuk bekerja. Ia pergi ke Bali untuk berbulan madu. Dan ia pergi bersama Rina. Gadis polos dan lugu yang selama ini ia perlakukan seperti adiknya sendiri. Gadis yang ia percayai untuk menjaga harta paling berharganya, putranya. Rasa sakit yang dirasakannya begitu luar biasa. Seolah ada sebilah pisau tak kasat mata yang menusuk jantungnya, memutarnya, dan mencabiknya tanpa ampun. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Isak tangisnya tertahan, takut jika tetangga mendengarnya. Ia menangis dalam diam, meratapi kebodohannya. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia tidak melihat tanda-tandanya? Ia mencoba memutar kembali ingatannya. Adakah sesuatu yang aneh selama ini? Interaksi antara Bima dan Rina. Apakah senyum mereka, obrolan singkat mereka, memiliki makna tersembunyi yang selama ini luput dari perhatiannya? Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah dikhianati di dalam rumahnya sendiri, oleh dua orang yang paling ia percayai. Ia teringat percakapannya dengan Bima malam itu, tentang promosi dan masa depan keluarga. Semua itu bohong. Ia teringat wajah sedih Rina saat meminta izin, air matanya yang memelas. Semua itu akting. Mereka berdua telah bersekongkol, merencanakan semuanya di belakangnya. Mereka pasti telah menertawakan kebodohannya, kepercayaannya yang naif. Amarah mulai merayap naik, bercampur dengan rasa sakit dan penghinaan. Amarah yang dingin dan kelam. Ia tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaannya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak kaku di atas layar. Ia ingin menelepon Bima, memakinya, meneriakkan semua rasa sakitnya. Tapi ia berhenti. Apa gunanya? Mereka akan mengelak. Mereka akan membuat alasan lain. Tidak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia tidak akan menunjukkan bahwa ia hancur. Ia akan memukul mereka di titik terlemah mereka. Ia akan mengubah surga bulan madu mereka menjadi neraka. Api di matanya menyala, menggantikan air mata yang tadi membasahi pipinya. Dinding kebohongan itu memang sudah retak, dan Alena bertekad untuk menghancurkannya hingga menjadi debu. Ia tidak akan lagi menjadi korban yang naif. Ia akan menjadi sang penentu akhir dari sandiwara busuk ini. Bab 3. Bukti tak terbantahkan. Rasa dingin dari lantai marmer merambati tubuh Alena, namun ia tidak merasakannya. Seluruh indranya terpusat pada kertas-kertas di tangannya, bukti cetak dari sebuah pengkhianatan yang begitu terstruktur. Balik. Bulan madu. Bima dan Rina. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak. Setiap putarannya menggoreskan luka yang lebih dalam. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia hanya duduk di sana, di tengah kamarnya yang kini terasa asing dan dingin, membiarkan gelombang pertama dari rasa sakit menghantamnya. Ia teringat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Malam-malam panjang ia bekerja lembur untuk membantu cicilan rumah. Akhir pekan yang ia relakan demi membangun fondasi keuangan keluarga yang kuat. Semua agar Bima bisa merasa lebih ringan dan fokus pada karirnya yang ia bilang sedang dirintis. Ternyata, semua itu ia lakukan hanya untuk membiayai liburan romantis suaminya dengan wanita lain. Ia merasa terhina. Lebih dari sekadar sakit hati, ia merasa martabatnya sebagai seorang wanita, istri, dan ibu telah diinjak-injak hingga lumat. Bagaimana bisa Bima melakukan ini? Pria yang setiap pagi mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Pria yang selalu berkata bahwa Alena dan Bintang adalah dunianya. Dan Rina, gadis yang ia pungut dari desa, yang ia berikan pakaian, tempat tinggal, dan kepercayaan penuh. Ia bahkan sering menasihati Rina tentang laki-laki, memintanya untuk berhati-hati,
Tidak sadar bahwa serigala yang seharusnya diwaspadai justru ada di dalam rumahnya sendiri, mengenakan topeng suami setia. Isak tangisnya perlahan mereda, tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah kekosongan yang dingin, yang kemudian dengan cepat terisi oleh amarah yang membara. Tidak. Ia tidak bisa hanya menangis dan meratapi nasib. Bukti di tangannya sudah cukup menyakitkan, tapi ia tahu, untuk pertarungan yang akan ia hadapi nanti, ia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa membungkam mulut mereka selamanya. Ia butuh amunisi yang paling mematikan. Dengan gerakan yang terasa kaku seperti robot, Alena bangkit berdiri. Matanya yang sembab kini menatap tajam ke sekeliling ruangan, memindai setiap sudut, mencari sesuatu. Pandangannya berhenti pada meja kerja Bima di sudut kamar. Di atasnya tergeletak sebuah laptop berwarna perak. Laptop pribadi Bima yang jarang ia sentuh karena Alena punya laptop sendiri untuk pekerjaannya. Bima selalu bilang laptop itu berisi data-data penting proyek arsitekturnya. Alena tidak pernah tertarik untuk membukanya. Sampai hari ini, ia berjalan ke arah meja itu, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sebuah firasat buruk yang mencekam. Ia membuka laptop itu. Layarnya menyala, menampilkan foto keluarga mereka sebagai latar belakang. Alena, Bima, dan Bintang sedang tertawa di sebuah taman. Ironi itu terasa seperti tamparan di wajah. Ia menelan ludah, mencoba mengingat kata sandi yang pernah Bima sebutkan sambil lalu. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Betapa munafiknya. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia mengetikkan kombinasi angka itu. Laptop terbuka. Alena menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi ia harus siap. Ia mulai menjelajahi isi laptop itu. Folder-folder proyek yang tampak normal. Dokumen-dokumen pekerjaan. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Ia hampir menyerah, berpikir bahwa mungkin ia tidak akan menemukan apa-apa lagi di sini. Tapi kemudian, matanya menangkap sebuah folder yang letaknya sedikit tersembunyi di dalam direktori sistem yang jarang dibuka. Nama foldernya pun aneh, hanya serangkaian angka acak. Didorong oleh insting, ia mengkliknya. Folder itu ternyata tidak diproteksi. Dan isinya membuat napas Alena tercekat untuk kedua kalinya hari itu. Folder itu berisi ratusan foto. Bukan foto proyek, bukan foto keluarga, melainkan foto-foto mesra Bima dan Rina. Ada foto mereka sedang makan malam di restoran remang-remang. Rina menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Ada foto mereka di sebuah pantai yang tidak Alena kenali. Bima memeluk Rina dari belakang saat matahari terbenam. Ada foto selfie mereka di dalam mobil, dengan Rina mengenakan salah satu syal milik Alena. Setiap foto adalah bukti dari kebohongan yang telah berjalan lama, jauh sebelum rencana ke Bali ini dibuat. Mereka tidak baru memulai ini. Mereka telah melakukannya selama berbulan-bulan, mungkin lebih. Di bawah atap rumahnya, di atas ranjangnya, di dalam mobilnya. Alena menggulir terus ke bawah dengan perasaan mati rasa. Setiap gambar baru adalah sayatan baru di hatinya. Ia melihat Rina mengenakan gaun yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Ia melihat Bima memberikan kalung kepada Rina, kalung yang sama yang Bima klaim sebagai bonus dari kantor dan ia simpan untuk kejutan ulang tahun Alena nanti. Kebohongan di atas kebohongan. Ia merasa mual melihat ekspresi bahagia di wajah mereka, tawa mereka yang lepas tanpa beban, seolah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia, sementara Alena sibuk bekerja untuk memastikan semua tagihan terbayar. Amarah membuatnya terus mencari. Ia harus tahu semuanya. Ia harus tahu sedalam apa lubang pengkhianatan ini. Di antara folder-folder foto itu, ada satu folder lagi yang diberi nama, dokumen penting. Dengan tangan dingin, ia membukanya. Hanya ada satu file di dalamnya. Sebuah file pindaian berformat PDF. Nama filenya sederhana, berkah. Jantung Alena serasa berhenti berdetak saat ia membuka file itu. Di layar laptopnya, terpampang dengan jelas sebuah dokumen yang menghancurkan sisa-sisa hatinya menjadi debu. Itu adalah selembar surat keterangan nikah. Nikah siri. Di sana, tertera nama suaminya, Bima Adriansyah, sebagai mempelai pria. Dan di bawahnya, sebagai mempelai wanita, tertera nama Rina Anjani. Ada foto mereka berdua, tersenyum kecil ke arah kamera, disandingkan berdampingan.
Ada tanda tangan saksi dan stempel dari seorang pemuka agama. Tanggal pernikahan itu tertera di sana. 3 minggu yang lalu. Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukan sekadar liburan haram. Suaminya telah menikah lagi. Diam-diam. Dengan pengasuh anaknya. Dan perjalanan ke Bali itu bukanlah liburan biasa. Itu benar-benar bulan madu mereka. Bulan madu yang istri sahnya, biayai tanpa sadar. Alena tidak bisa lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang begitu luas dan menyakitkan. Semua harapannya bahwa ini mungkin hanya kesalahpahaman, bahwa ada penjelasan lain, kini lenyap tak bersisa. Bukti ini tak terbantahkan. Ia menatap foto pernikahan itu lama sekali. Menatap wajah Bima, pria yang telah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia padanya. Menatap wajah Rina, gadis yang ia anggap polos dan baik hati. Mereka adalah 2 pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Rasa sakit itu kemudian bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan tajam. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Jika mereka bisa merencanakan pengkhianatan ini dengan begitu rapi, maka ia juga bisa merencanakan kehancuran mereka dengan lebih rapi lagi. Dengan hati-hati, ia menyalin semua file dari folder tersembunyi itu ke dalam sebuah flash disk miliknya. Foto-foto mesra, dan yang paling penting, surat nikah siri itu. Amunisi telah terkumpul. Kini saatnya menyusun strategi perang. Alena duduk di tepi ranjangnya selama beberapa jam, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Flash disk berisi bukti pengkhianatan suaminya tergenggam erat di telapak tangannya, terasa dingin dan tajam. Badai emosi di dalam dirinya perlahan mulai reda, meninggalkan pantai kehancuran yang sunyi dan dataran dendam yang membentang luas. Tangis sudah tidak ada gunanya. Teriakan hanya akan membuat tenggorokannya sakit. Yang ia butuhkan sekarang adalah pikiran yang jernih dan hati yang sedingin es. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya yang pucat dan sembab. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, yang balas menatapnya bukanlah sosok wanita yang hancur dan putus asa. Yang ia lihat adalah sorot mata yang tajam, dipenuhi kobaran api amarah yang terkendali. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang predator yang siap memburu mangsanya. Langkah pertamanya adalah menghubungi orang yang tepat. Bukan teman untuk berkeluh kesah. Bukan keluarga untuk menangis bersama. Ia butuh seorang profesional. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah nama di kontaknya. Bang Fajar, seorang pengacara andal yang pernah membantu perusahaannya dalam sengketa bisnis. Alena tahu Fajar adalah orang yang cerdas, lihai, dan yang terpenting, tidak banyak drama. Panggilannya tersambung setelah dering kedua. Halo, Alena. Tumben sekali menelepon. Ada apa? Suara Fajar terdengar ramah di seberang sana. Halo, Bang. Maaf mengganggu waktumu. Aku butuh bantuanmu. Ini masalah pribadi, jawab Alena. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan itu bahkan sedikit mengejutkan dirinya sendiri. Tentu saja. Ceritakan saja, sahut Fajar. Nadanya berubah menjadi lebih serius. Dengan singkat, padat, dan jelas, Alena menceritakan semua yang ia temukan. Tiket pesawat, bukti pemesanan hotel, foto-foto perselingkuhan, hingga puncak dari semuanya, surat nikah siri. Ia menceritakannya bukan seperti seorang istri yang tersakiti, melainkan seperti seorang klien yang sedang memaparkan sebuah kasus bisnis. Tidak ada isak tangis, tidak ada nada bergetar. Yang ada hanya fakta-fakta dingin dan menusuk. Setelah selesai, ia langsung mengirimkan semua bukti yang telah ia salin ke dalam flash disk tadi melalui email kepada Fajar. Di seberang telepon, Fajar terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar dan baca. Ini luar biasa, Alena. Aku turut prihatin. Tapi dari sisi hukum, bukti yang kamu punya ini lebih dari cukup. Ini peluru emas. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menceraikannya, jawab Alena tanpa ragu sedikit pun. Aku mau hak asuh Bintang jatuh sepenuhnya ke tanganku. Dan aku ingin mengamankan semua asetku. Sebagian besar aset, termasuk rumah ini, adalah atas namaku. Dibeli dari hasil kerjaku jauh sebelum menikah, dan sebagian lagi dari warisan orang tuaku. Rekening bank kami memang gabungan,
Tapi sumber pemasukan terbesarnya adalah dari gajiku. Aku tidak ingin dia mendapatkan sepeser pun dari apa yang telah aku bangun. Langkah yang sangat cerdas, puji Fajar. Kalau begitu, langkah pertama yang harus kamu lakukan sekarang juga adalah memisahkan keuanganmu. Hubungi pihak bank. Karena sebagian besar adalah asetmu, kamu punya kuasa penuh untuk itu. Bekukan semua aksesnya. Kartu kredit, kartu debit, semuanya. Jangan beri dia ruang untuk menarik uang sepeser pun. Setelah itu, aku akan segera menyusun surat gugatan cerai dengan semua bukti ini sebagai lampiran. Kita akan buat dia tidak bisa berkutik di pengadilan. Nasihat Fajar meneguhkan apa yang sudah ada di benak Alena. Baik, Bang. Aku akan melakukannya sekarang. Terima kasih banyak. Setelah menutup telepon dari pengacaranya, Alena tidak membuang waktu. Ia segera mencari nomor telepon manajer bank pribadinya, seorang wanita bernama Ibu Diana yang sudah lama mengenalnya. Ia menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa perlu mendramatisir. Ia hanya mengatakan telah terjadi penyalahgunaan keuangan oleh suaminya dan sebagai pemilik utama rekening, ia ingin mengambil tindakan pengamanan darurat. Bu Diana, yang menghormati Alena sebagai nasabah prioritas, segera memproses permintaannya. Alena diminta mengirimkan beberapa dokumen kepemilikan melalui email sebagai formalitas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua selesai. Semua kartu atas nama Bima yang terhubung dengan rekening mereka kini hanyalah kepingan plastik tak berguna. Semua aksesnya telah diblokir total. Alena merasakan secercah kepuasan yang dingin menjalari hatinya. Pondasi keuangan Bima yang selama ini menopang gaya hidupnya dan kini membiayai bulan madu haramnya, telah ia cabut paksa. Bima bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai ia mencoba menggunakan kartunya. Alena membayangkan wajah panik Bima saat transaksinya ditolak. Ia membayangkan pertengkaran yang akan terjadi antara Bima dan Rina saat kemewahan palsu mereka tiba-tiba direnggut. Pikiran itu memberinya kekuatan. Ia kemudian melakukan satu hal terakhir. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan mengetik sebuah pesan untuk Bima. Jarinya menari di atas layar dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak menulis pesan amarah atau tuduhan. Sebaliknya, ia menulis pesan yang paling manis, paling penuh perhatian. Sayang, bagaimana pekerjaanmu di Surabaya? Jangan terlalu lelah ya. Aku dan Bintang di sini kangen sekali. Cepat pulang ya. Semoga perjalanan dinasmu lancar dan membawa hasil yang baik. Selamat bersenang-senang dan jaga diri baik-baik. Ia membaca ulang pesan itu. Setiap katanya terasa seperti racun manis. Selamat bersenang-senang. Ia tersenyum sinis. Ya, bersenang-senanglah selagi kalian bisa. Karena neraka kalian baru saja akan dimulai. Dengan satu sentuhan terakhir, ia menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim, sebuah bom waktu yang siap meledak di tengah-tengah surga palsu mereka. Setelah semuanya selesai, Alena meletakkan ponselnya. Ia berjalan ke kamar Bintang, membukanya pelan. Putranya sedang tertidur pulas, memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Alena mendekat, mengelus rambut putranya dengan kelembutan yang tak terhingga. Hanya inilah yang berarti. Hanya Bintang. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi masa depan anaknya dari pria pengkhianat itu. Ia akan memastikan mereka berdua akan baik-baik saja, bahkan lebih baik tanpa kehadiran Bima. Perang memang baru saja dimulai, tapi Alena tahu, dengan langkah pertama yang baru saja ia ambil, ia sudah memenangkan pertempuran pertama. Ia kini hanya perlu duduk dan menunggu dengan sabar suara jeritan dari Pulau Dewata. Langit Bali menyambut Bima dan Rina dengan warna biru cemerlang tanpa celah. Udara hangat yang lembab terasa membelai kulit mereka saat mereka melangkah keluar dari Bandara Ngurah Rai. Sebuah sambutan selamat datang ke surga dunia yang telah mereka impikan. Bima, dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, merangkul pinggang Rina dengan penuh rasa kepemilikan. Rina, di sisinya, tersenyum malu-malu namun matanya berbinar penuh kekaguman. Semua ini terasa seperti mimpi. Gadis desa sepertinya kini berada di salah satu destinasi liburan termewah di dunia, bergandengan tangan dengan pria tampan dan kaya yang kini adalah suaminya. Ia merasa seperti Cinderella yang akhirnya menemukan pangerannya. Sebuah mobil sewaan mewah telah menunggu mereka. Perjalanan menuju hotel di kawasan Seminyak dipenuhi dengan tawa dan rencana.
Mereka akan mencoba semua restoran mahal, berbelanja di butik-butik ternama, menikmati pijat pasangan di spa, dan menghabiskan malam-malam mereka di suite bulan madu yang telah Bima pesan. Semua ini, tentu saja, dibiayai oleh kartu kredit yang terhubung dengan rekening Alena. Pikiran itu sempat melintas di benak mereka, namun dengan cepat mereka menepisnya. Bima meyakinkan Rina bahwa ia juga punya andil dalam keuangan keluarga, jadi ini adalah haknya. Rina, yang terbuai oleh kemewahan, dengan mudahnya memercayai setiap kata yang keluar dari mulut Bima. Mereka bahkan sempat menertawakan Alena. Aku tidak bisa bayangkan wajahnya kalau dia tahu kita di sini, kata Rina sambil terkikik di dalam mobil. Dia tidak akan pernah tahu, sahut Bima dengan angkuh. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu percaya padaku. Baginya, aku adalah suami sempurna yang sedang bekerja keras di Surabaya, dan kamu adalah pengasuh lugu yang sedang merawat ibumu yang sakit. Sandiwara yang sempurna, kan? Mereka tertawa bersama, tawa kemenangan yang angkuh. Mereka merasa begitu pintar, begitu lihai karena telah berhasil mengelabui Alena, wanita yang menurut mereka terlalu naif dan bodoh. Mereka tidak sadar bahwa di Jakarta, wanita yang mereka remehkan itu sedang dengan tenang mengatur panggung untuk kejatuhan mereka. Suite bulan madu mereka benar-benar melampaui ekspektasi. Ada kolam renang pribadi yang menghadap langsung ke laut, ranjang berukuran raksasa yang ditaburi kelopak mawar, dan sebotol sampahnya dingin yang sudah menunggu di dalam ember perak. Rina berlari-lari kecil mengelilingi ruangan dengan pekikan gembira. Ini adalah kehidupan yang ia inginkan, kehidupan yang Bima janjikan padanya. Bima membuka botol sampahnya itu dengan suara letupan yang meriah, menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal. Untuk kita, sayang, kata Bima sambil mengangkat gelasnya. Untuk awal hidup baru kita. Untuk kita, balas Rina, wajahnya merona bahagia. Mereka bersulang, menenggak minuman mahal itu seolah menenggak kemenangan mereka. Hari pertama mereka habiskan dengan memanjakan diri. Setelah berenang dan bersantai, mereka pergi ke pusat perbelanjaan mewah. Bima membelikan Rina sebuah gaun desainer, tas tangan kulit, dan seuntai kalung berlian kecil. Setiap kali kasir menyebutkan nominal harga yang fantastis, Bima hanya menggesekkan kartu kredit hitamnya dengan senyum puas. Ia menikmati peran sebagai pria kaya yang bisa memberikan apapun untuk wanitanya. Rina, di sisi lain, merasa harga dirinya terangkat. Ia bukan lagi seorang babu. Ia adalah seorang nyonya, seorang istri dari pria sukses. Malam harinya, mereka berdandan untuk makan malam romantis di sebuah restoran tepi pantai yang terkenal. Dengan gaun barunya, Rina merasa menjadi wanita paling cantik malam itu. Bima pun tak henti-hentinya memuji penampilan istri barunya. Mereka memesan menu-menu termahal, dari lobster hingga steak wagyu, ditemani sebotol anggur Prancis. Suasana begitu sempurna, dengan suara deburan ombak sebagai musik latar dan cahaya lilin yang menari-nari di atas meja. Aku mencintaimu, Mas, bisik Rina, matanya menatap Bima penuh puja. Aku lebih mencintaimu, Rin. Kamu memberikan warna baru dalam hidupku, sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari Alena. Balas Bima, kata-katanya penuh kebohongan manis yang terdengar begitu tulus. Setelah makan malam yang panjang dan mewah, pelayan datang membawakan tagihan dalam sebuah map kulit yang elegan. Bima membukanya tanpa melihat nominalnya. Ia sudah tahu pasti mahal, tapi ia tidak peduli. Dengan gerakan yang sudah biasa ia lakukan, ia mengeluarkan kartu kredit hitam andalannya dan menyerahkannya kepada pelayan. Ia kembali melanjutkan obrolan ringannya dengan Rina, menunggu pelayan kembali dengan mesin gesek. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, namun dengan raut wajah yang sedikit canggung. Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Senyum di wajah Bima seketika memudar. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Rina menatap Bima dengan sedikit cemas. Kok bisa ditolak, Mas? Tenang saja. Paling masalah teknis biasa, kata Bima mencoba menenangkan Rina dan dirinya sendiri. Pelayan itu kembali lagi. Kali ini wajahnya tampak lebih cemas. Maaf, Pak. Masih sama. Sudah saya coba beberapa kali. Rasa kesal mulai menjalari Bima. Ini memalukan. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka.
Baiklah, pakai yang ini, katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, kartu platinum. Ia menyerahkannya dengan sedikit kasar. Pelayan itu pun pergi untuk mencobanya. Namun hasilnya sama saja. Ditolak. Bima mulai berkeringat dingin. Ia mengeluarkan semua kartu yang ia miliki, kartu debit, kartu kredit dari bank lain. Semuanya ditolak. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pagu kreditnya masih sangat banyak. Saldo di rekeningnya pun seharusnya lebih dari cukup. Ada apa ini sebenarnya? Desisnya frustrasi. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, namun sinyal di restoran itu sangat lemah. Wajah Rina sudah pucat pasi. Mimpi indahnya seolah mulai retak. Suasana romantis mereka lenyap seketika, digantikan oleh ketegangan dan rasa malu yang luar biasa. Akhirnya, setelah semua kartu gagal, Bima terpaksa menggunakan hampir semua uang tunai yang ada di dompetnya untuk membayar tagihan itu. Uang itu sebenarnya ia siapkan untuk tips dan pengeluaran kecil lainnya selama liburan. Kini, dompetnya nyaris kosong. Perjalanan kembali ke hotel terasa sunyi dan canggung. Tawa dan canda mereka hilang. Setibanya di suite mewah mereka, Bima langsung mencoba menelepon layanan pelanggan banknya. Setelah menunggu lama, operator akhirnya menjawab. Namun jawaban yang ia terima semakin membuatnya frustrasi. Operator itu hanya mengatakan bahwa ada aktivitas yang dianggap mencurigakan sehingga semua kartu diblokir untuk alasan keamanan. Untuk membuka blokir, verifikasi harus dilakukan oleh pemegang rekening utama. Bima berdebat, mengatakan bahwa itu juga rekeningnya, tapi operator itu bersikukuh pada prosedur. Pemegang rekening utama, yaitu Alena, yang harus menelepon. Bima membanting ponselnya ke sofa. Surga yang baru saja mereka cicipi selama beberapa jam, kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi neraka. Ia mencoba menelepon Alena, berpikir mungkin Alena tidak sengaja melakukan sesuatu. Namun panggilannya tidak diangkat. Ia mengirim pesan, tapi tidak ada balasan. Kepanikan kini bercampur dengan firasat yang sangat buruk. Ia menatap Rina yang duduk di tepi ranjang dengan wajah ketakutan. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti sebuah ejekan. Mereka terdampar di sebuah sangkar emas yang mahal, tanpa uang sepeser pun untuk membayarnya. Pagi datang tanpa kehangatan yang mereka rasakan sehari sebelumnya. Cahaya matahari yang menerobos masuk ke dalam suite mewah mereka kini terasa menyilaukan dan mengejek. Semalam mereka hampir tidak bisa tidur. Bima terus-menerus mencoba menghubungi Alena, namun panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Pesannya yang awalnya bernada santai, "Sayang, ada masalah sama kartu, tolong telepon balik ya," perlahan berubah menjadi panik, dan akhirnya frustrasi. Rina, di sisi lain, hanya bisa menangis dalam diam. Semua bayangan indah tentang bulan madu impiannya hancur berkeping-keping. Ketukan di pintu kamar mereka terdengar seperti genderang perang. Bima membukanya dengan ragu. Seorang staf hotel berdiri di sana dengan senyum profesional, namun matanya menatap tajam. "Selamat pagi, Pak Bima." Hanya mengingatkan, sesuai kebijakan hotel, pembayaran untuk malam berikutnya dan deposit harus diselesaikan sebelum jam 12 siang. Jantung Bima terasa seperti diremas. Ya, saya tahu. Sedang ada sedikit masalah dengan bank saya. Saya akan segera menyelesaikannya, jawab Bima, mencoba terdengar setenang mungkin. Namun masalah itu tidak kunjung selesai. Setiap usahanya untuk menghubungi Alena sia-sia. Ia mencoba menghubungi beberapa teman untuk meminjam uang, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menceritakan masalah yang sebenarnya. Ia hanya bisa membuat alasan-alasan aneh yang membuat teman-temannya curiga dan enggan meminjamkan uang dalam jumlah besar. Waktu terus berjalan, dan kepanikan mereka semakin memuncak. Tepat jam 12 siang, telepon di kamar mereka berdering. Kali ini dari manajer hotel. Nadanya tidak lagi ramah. "Pak Bima, kami belum menerima pembayaran dari Anda. Jika tidak bisa diselesaikan dalam 1 jam ke depan, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda untuk check out." "Tapi saya sudah memesan untuk 2 minggu, protes Bima. "Pemesanan Anda akan valid jika disertai dengan pembayaran yang valid, Pak." "Kami tidak bisa mengambil risiko," jawab sang manajer dengan tegas. Dunia Bima serasa runtuh. Diusir dari hotel? Itu adalah puncak dari penghinaan.
Ia tidak punya pilihan lain. Ia menatap sekeliling kamar, matanya tertuju pada barang-barang mewah yang baru kemarin mereka beli dengan penuh kebanggaan. Kemudian ia menatap jam tangan bermerek di pergelangan tangannya, dan kalung berlian yang melingkar di leher Rina. Dengan berat hati, ia memanggil manajer itu untuk datang ke kamar mereka. Ia menjelaskan situasinya dengan wajah pias, mengatakan bahwa ia butuh waktu sampai besok pagi untuk menyelesaikan masalah transfer dari luar negeri, sebuah kebohongan yang terdengar lemah. Sebagai jaminan, ia menawarkan jam tangannya. Sang manajer menatap jam itu, lalu menatap Bima dan Rina dengan pandangan menilai. Ini tidak cukup untuk menutupi biaya kamar Anda, Pak, katanya dingin. Rina, dengan tangan gemetar, melepas kalung berlian yang baru ia pakai beberapa jam. Ini, bagaimana dengan ini? Bisiknya lirih. Manajer itu memeriksa kalung itu sekilas. Baiklah, ini bisa kami terima sebagai jaminan untuk 1 malam lagi. Tapi besok pagi, tepat jam 10, kami harus menerima pembayaran penuh. Jika tidak, kami akan menganggap barang-barang ini sebagai pembayaran Anda dan Anda tetap harus meninggalkan hotel. Bima dan Rina hanya bisa mengangguk pasrah. Setelah manajer itu pergi membawa jam tangan dan kalung mereka, Rina langsung menangis sejadi-jadinya. Bagaimana ini, Mas? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kamu bilang semuanya aman. Diam kamu, bentak Bima. Emosinya yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Ini pasti ada yang tidak beres. Ini pasti ulah Alena. Kenapa Ibu Alena bisa tahu? Isak Rina. Aku tidak tahu, teriak Bima frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri, berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang kini terasa seperti penjara. Kemewahan di sekelilingnya, kolam renang pribadi, pemandangan laut yang indah, semuanya terasa seperti siksaan. Mereka punya segalanya, tapi juga tidak punya apa-apa. Malam itu, mereka tidak berani memesan layanan kamar. Perut mereka keroncongan, tapi mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka hanya bisa meminum air keran dan menghabiskan sisa biskuit dari minibar yang harganya selangit, yang nanti pasti akan ditambahkan ketagihan mereka. Pertengkaran di antara mereka terus berlanjut, dipenuhi dengan saling tuduh dan penyesalan. Romantisme bulan madu mereka telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh kebencian dan ketakutan. Keesokan paginya, tidak ada keajaiban yang terjadi. Alena tetap tidak bisa dihubungi. Ban tetap bungkam. Tepat jam 10, telepon berdering lagi. Panggilan terakhir. Bima menyerah. Ia mengatakan mereka akan check out. Beberapa menit kemudian, seorang petugas keamanan datang ke kamar mereka untuk memastikan mereka benar-benar pergi. Ini adalah prosedur standar untuk tamu yang bermasalah. Mereka mengemasi barang-barang mereka dalam diam. Gaun dan tas mewah yang kemarin Rina banggakan kini terasa seperti beban yang berat. Mereka berjalan keluar dari suite itu, diikuti oleh tatapan tajam petugas keamanan. Saat melewati lobi yang megah, semua mata seolah tertuju pada mereka. Para tamu lain yang sedang sarapan atau bersantai menatap mereka dengan pandangan aneh. Bima dan Rina berjalan dengan kepala tertunduk, sebuah walk of shame yang tidak akan pernah mereka lupakan. Begitu berada di luar hotel, di bawah terik matahari Bali, mereka benar-benar merasa terlantar. Mereka tidak punya uang untuk taksi, bahkan untuk bus sekalipun. Mobil sewaan mereka kuncinya sudah ditarik oleh pihak hotel. Mereka hanya punya 2 koper besar dan rasa putus asa yang mendalam. Sekarang kita bagaimana, Mas? Tanya Rina dengan suara bergetar. Bima tidak menjawab. Ia menatap nanar ke jalanan yang ramai, dipenuhi turis-turis bahagia. Surga dunia itu kini benar-benar telah menjadi neraka pribadi bagi mereka. Awal dari penderitaan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka tidak tahu bahwa di Jakarta, Alena baru saja menyelesaikan secangkir teh paginya dengan senyum tipis, membayangkan dengan puas setiap detik penderitaan yang sedang mereka alami. Sementara Bima dan Rina memulai perjalanan mereka menuju penderitaan di Bali, Alena di Jakarta justru menemukan sebuah ritme kehidupan yang baru. Ketenangan. Setelah badai emosi yang menghancurkan hatinya di hari pertama penemuannya, ia berhasil mengunci rapat-rapat rasa sakitnya di sebuah ruang gelap di dasar hatinya. Ia tidak membiarkannya keluar. Ia tidak membiarkannya mengendalikan hidupnya. Yang ia izinkan untuk mengisi hari-harinya adalah rutinitas yang menenangkan dan fokus yang tajam.
Pagi hari ia mengurus Bintang, menyiapkan sarapan, dan mengantarnya ke sekolah dengan senyum tulus di wajahnya. Ia tidak ingin anaknya merasakan sedikit pun gejolak yang sedang dialami ibunya. Baginya, Bintang adalah prioritas utamanya. Siang hari ia kembali bekerja. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan laporan, rapat, dan strategi pemasaran. Rekan-rekannya di kantor tidak melihat perubahan apapun dalam dirinya, selain mungkin ia terlihat sedikit lebih fokus dan lebih tegas dari biasanya. Pekerjaan menjadi pelariannya, benteng pertahanannya dari kenangan yang menyakitkan. Setiap kali bayangan Bima atau Rina mencoba menyelinap masuk ke dalam benaknya, ia akan dengan sigap mengalihkannya pada spreadsheet atau presentasi yang rumit. Ia tidak punya waktu untuk meratap. Ia sedang membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Ponselnya terus-menerus bergetar dan berdering selama beberapa hari pertama. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Bima. Ia tidak membukanya, tapi ia bisa melihat notifikasi singkat yang muncul di layarnya. Pesan-pesan itu menunjukkan sebuah alur kepanikan yang bisa ia baca dengan jelas. Dari yang awalnya santai, "Sayang, kartunya kenapa ya?" menjadi cemas. "Alena, tolong angkat, ini penting." Lalu berubah menjadi tuntutan. "Kenapa kamu tidak bisa dihubungi?" Dan akhirnya memelas. "Sayang, tolong Mas. Kami terjebak di sini." Kata "kami" itu membuatnya tersenyum sinis. Setidaknya Bima cukup bodoh untuk mengakui bahwa ia tidak sendirian. Alena membiarkan mereka. Ia membiarkan mereka merebus dalam kepanikan mereka sendiri. Setiap dering telepon yang ia abaikan adalah sebuah kemenangan kecil. Setiap pesan yang tidak ia balas adalah setetes racun yang ia teteskan ke dalam surga palsu mereka. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Ia ingin mereka merasakan ketakutan dan kebingungan, sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali menemukan tiket pesawat itu. Ia akan menjawab teleponnya, tentu saja. Tapi pada waktu yang ia tentukan sendiri. Saat mereka sudah berada di titik terendah, saat mereka sudah benar-benar putus asa. Momen itu tiba tepat seminggu setelah keberangkatan mereka. Malam itu, setelah menidurkan Bintang dan memastikan putranya terlelap dalam mimpi indahnya, Alena duduk di sofa ruang keluarga yang temaram. Rumah terasa sunyi. Ia menuang segelas air putih dingin untuk dirinya sendiri. Saat itulah ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal, dengan kode area Bali. Alena tahu, ini pasti Bima, menggunakan telepon orang lain. Setelah menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan hatinya, ia menggeser ikon hijau di layarnya. Ia menjawab panggilan itu. "Halo?" sapanya dengan suara yang datar dan tenang. Terdengar helaan napas lega yang begitu kentara dari seberang sana, diikuti oleh suara pria yang sudah sangat ia kenal, namun kini terdengar serak dan putus asa. "Alena? Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat." "Sayang, ini aku, Bima." Alena diam sejenak, membiarkan keheningan menambah kegelisahan suaminya. "Ada apa?" tanyanya singkat, tanpa embel-embel, "Mas," atau nada kelembutan apapun. "Sayang, kamu harus tolong aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua kartu kredit dan ATM diblokir. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku terjebak di sini. Pihak bank bilang hanya kamu, sebagai pemilik rekening utama, yang bisa membukanya. Tolong, sayang, telepon bank sekarang juga." Rengek Bima, suaranya terdengar begitu menyedihkan. Alena menyesap air putihnya dengan tenang sebelum menjawab. "Terjebak? Bukankah kamu sedang ada perjalanan dinas penting di Surabaya? Proyek yang bisa membuatmu naik jabatan." Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti bilah es yang tajam. Terjadi keheningan sesaat di seberang sana. Bima jelas tidak menduga pertanyaan itu. Iya, di Surabaya. Tapi, ada urusan mendadak yang membuatku harus ke Bali sebentar. Ini bagian dari pekerjaan juga, jawab Bima, mencoba merangkai kebohongan baru. Alena tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tanpa humor sama sekali. "Oh ya? Pekerjaan? Pekerjaan yang mengharuskanmu memesan kamar honeymoon suite di sebuah resor mewah? Pekerjaan yang mengharuskanmu membawa serta Rina, pengasuh anakku?" Sambaran petir mungkin tidak akan lebih mengejutkan bagi Bima daripada kata-kata Alena barusan. Ia terdiam membisu. Ia bisa mendengar napasnya sendiri yang tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa.
Semua kebohongannya telah terbongkar. Di latar belakang telepon, Alena samar-samar bisa mendengar suara isak tangis perempuan. Pasti Rina. Bah, bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Suara Bima terbata-bata, tergagap. Bagaimana aku bisa tahu? Potong Alena dengan nada sinis. Kamu pikir aku sebodoh itu, Bima? Kamu meninggalkan jejak pengkhianatanmu di seluruh penjuru rumahku. Tiket pesawatmu, bukti pemesanan hotelmu, dan semua foto-foto menjijikan kalian berdua di laptopmu. Alena, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Salah paham? Alena kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Apakah surat nikah sirimu dengan Rina Anjani yang kutemukan itu juga sebuah salah paham? Kalian menikah 3 minggu yang lalu, kan? Selamat ya atas pernikahan kalian. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang mematikan. Bima benar-benar bungkam. Yang terdengar kini hanyalah suara tangisan Rina yang semakin keras dan putus asa di belakangnya. Bima pasti sedang menatap Rina dengan tatapan ngeri, menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir dengan cara yang paling menghancurkan. Alena, kumohon, maafkan aku. Aku hilaf. Mohon Bima, suaranya kini bergetar hebat. Ia tidak lagi mencoba berbohong. Sudah terlambat untuk kata maaf, sahut Alena dingin. Kalian menginginkan bulan madu, kan? Nikmati saja. Anggap saja penderitaan yang sedang kalian alami di sana adalah hadiah pernikahan dariku. Nikmati setiap detiknya. Kalian pantas mendapatkannya. Alena, jangan. Tolong. Kami tidak punya apa-apa di sini. Alena tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Ia sudah mendengar cukup. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Dengan satu gerakan pasti, ia menekan tombol merah di layar ponselnya, memutuskan panggilan itu. Ia kemudian langsung memblokir nomor tidak dikenal itu. Selesai. Konfrontasi telah berakhir. Ia adalah pemenangnya. Ia duduk terdiam di sofa, menatap kegelapan di luar jendela. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega yang aneh, bercampur dengan kelelahan emosional yang luar biasa. Babak pertama dari balas dendamnya telah selesai. Kini, ia hanya perlu menunggu kepulangan mereka yang memalukan. Panggilan telepon itu terasa seperti vonis mati bagi Bima dan Rina. Setelah Alena menutup teleponnya, Bima hanya bisa berdiri mematung di sebuah sudut wartel kecil yang pengap. Gagang telepon masih menempel di telinganya yang berdenging. Kata-kata Alena yang dingin dan tajam terus terngiang-ngiang. Dia tahu semuanya. Dari tiket pesawat hingga surat nikah siri mereka. Rencana mereka yang mereka anggap begitu sempurna, ternyata begitu rapuh dan bodoh. Harapan terakhir mereka untuk bisa keluar dari neraka ini telah pupus. Alena bukan hanya tidak akan menolong, dialah dalang dibalik semua penderitaan ini. Rina, yang sedari tadi menunggu di luar dengan cemas, langsung menghampiri Bima saat melihat wajah suaminya yang pucat pasi seperti mayat. Bagaimana, Mas? Apa kata Ibu Alena? Bima menatap Rina dengan tatapan kosong, yang kemudian perlahan berubah menjadi tatapan penuh kebencian. Dia tahu, desisnya. Dia tahu semuanya. Ini semua perbuatannya. Dia yang memblokir semua kartu. Dia sengaja melakukan ini pada kita. Rina terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Ketakutan menjalari seluruh tubuhnya. Dia tahu kita menikah. Dia tahu segalanya. Bodoh, bentak Bima, melampiaskan semua frustrasinya pada Rina. Ini semua pasti karena kamu tidak becus. Kamu pasti meninggalkan jejak. Kamu pasti ceroboh. Kenapa jadi salahku? Balas Rina sambil menangis. Mas yang merencanakan semuanya. Mas yang bilang semuanya akan aman. Pertengkaran hebat pun pecah di pinggir jalan yang ramai itu. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata kasar, tidak lagi peduli pada tatapan aneh dari orang-orang yang lewat. Cinta dan nafsu yang dulu membara di antara mereka kini telah lenyap, digantikan oleh racun kebencian dan penyesalan. Mereka kini melihat wujud asli satu sama lain. Bima melihat Rina bukan lagi sebagai gadis manis yang memujanya, tapi sebagai beban yang menyusahkan. Rina melihat Bima bukan lagi sebagai pangeran penyelamat, tapi sebagai pecundang yang telah menyeretnya ke dalam penderitaan.
Mereka terjebak di Bali selama beberapa hari lagi dalam kondisi yang menyedihkan. Uang mereka sudah habis sama sekali. Mereka diusir dari penginapan murah tempat mereka tinggal karena tidak mampu membayar. Selama 2 malam, mereka benar-benar menjadi gelandangan, tidur di emperan toko yang sudah tutup, bergiliran menjaga koper mereka. Rasa lapar terus-menerus melilit perut mereka. Mereka terpaksa menjual apapun yang masih mereka miliki dan bisa dijual. Bima menjual laptop kerjanya dengan harga yang sangat murah kepada seorang turis. Rina, dengan berlinang air mata, menjual satu-satunya perhiasan berharga miliknya, sebuah cincin emas kecil peninggalan almarhumah ibunya. Uang hasil penjualan itu masih jauh dari cukup untuk membeli 2 tiket pesawat kembali ke Jakarta. Satu-satunya pilihan mereka adalah bus. Sebuah perjalanan darat dan laut yang akan memakan waktu 2 hari 2 malam. Setelah mengumpulkan keberanian dan menelan ludah harga dirinya yang sudah hancur, Bima akhirnya menelepon adiknya di kampung. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya berbohong, mengatakan bahwa ia dirampok di Bali dan butuh uang segera untuk ongkos pulang. Adiknya yang percaya, dengan susah payah mengumpulkan uang dan mentransfernya secukupnya untuk 2 tiket bus paling ekonomi. Perjalanan pulang mereka adalah sebuah siksaan panjang. Bus itu panas, penuh sesak, dan berbau tidak sedap. Mereka duduk terpisah karena tidak ada kursi bersebelahan yang tersisa. Tidak ada obrolan, tidak ada kata-kata. Mereka tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Bima meratapi kebodohannya, reputasinya, dan semua yang akan hilang darinya. Rina, yang kini mulai merasakan mual di pagi hari, menangisi nasibnya dan bayi yang mungkin sedang tumbuh di dalam rahimnya, buah dari hubungan terlarang mereka. Setelah 2 hari yang terasa seperti 2 tahun, bus itu akhirnya tiba di Terminal Pulo Gadung, Jakarta. Mereka turun dari bus dengan penampilan yang mengenaskan. Pakaian mereka kumal, rambut mereka lepek, dan wajah mereka kuyu seperti orang yang tidak tidur seminggu. Mereka menghabiskan sisa uang terakhir mereka untuk naik angkutan umum yang membawa mereka ke komplek perumahan mewah tempat tinggal Alena. Saat mereka berdiri di depan gerbang rumah yang megah itu, secercah harapan bodoh muncul di benak Bima. Mungkin ia masih bisa bicara dengan Alena. Mungkin ia bisa berlutut, memohon ampun, dan memperbaiki semuanya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kuncinya ke lubang kunci gerbang. Tapi kunci itu tidak bisa berputar. Ia mencobanya lagi dan lagi. Gagal. Kuncinya sudah tidak cocok. Alena telah mengganti semua kunci. Saat itulah mata mereka menangkap pemandangan yang membuat darah mereka serasa membeku. Di tepi jalan, tepat di depan rumah mereka, tergeletak beberapa tumpukan kotak kardus besar dan beberapa kantong sampah hitam. Di dalamnya, mereka bisa melihat pakaian-pakaian mereka, sepatu-sepatu mereka, dan semua barang-barang pribadi mereka, dibuang begitu saja seperti sampah. Alena bahkan tidak repot-repot untuk mengemasnya dengan rapi. Ia hanya melemparkannya keluar. Ini adalah puncak dari penghinaan. Semua tetangga yang lewat bisa melihat aib mereka dipajang di depan umum. Beberapa satpam komplek bahkan terlihat sedang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Bima merasa ingin mati saat itu juga. Rina hanya bisa terduduk lemas di trotoar, menangis tanpa suara. Di atas salah satu kotak kardus itu, tertempel sebuah amplop coklat besar. Dengan langkah gontai, Bima mengambil dan membukanya. Isinya bukan surat ampunan. Isinya adalah dokumen-dokumen legal yang tebal. Di halaman paling depan, tertulis dengan jelas judulnya, Surat Gugatan Cerai. Di dalamnya, terlampir semua bukti yang Alena miliki. Foto-foto mereka, salinan surat nikah siri mereka, semuanya. Pengacara Alena menuntut perceraian dengan alasan perselingkuhan dan penipuan, menuntut hak asuh anak sepenuhnya, dan menyatakan bahwa Bima tidak berhak atas harta Gonogini sepeser pun. Bima dan Rina kini benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya harga diri. Mereka hanya berdiri di sana, di tengah senja yang mulai temaram, dikelilingi oleh puing-puing kehidupan mereka yang telah mereka hancurkan sendiri. Sementara dari balik jendela di lantai 2 rumah mewah itu, Alena menatap mereka dengan tatapan dingin, sebelum akhirnya menutup tirai jendelanya rapat-rapat. Babak itu telah berakhir. Pagi setelah malam penghakiman itu datang dengan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang hampa dan sepi, melainkan keheningan yang jernih dan melegakan, seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. Alena terbangun di ranjangnya sendirian,
dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan kekosongan. Ia justru merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat. Ia telah membuang sampahnya. Secara harfiah, ia bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai jendelanya lebar-lebar. Di luar, jalanan di depan rumahnya sudah bersih. Tidak ada lagi tumpukan kotak kardus yang memalukan itu. Mungkin sudah diangkut oleh petugas kebersihan subuh tadi. Bagus. Ia tidak ingin melihat sisa-sisa dari masa lalunya yang kelam. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru, dan ia akan memulainya dengan membersihkan semua jejak mereka dari istananya. Ia memulai ritual pembersihannya. Ia menarik semua spray, selimut, dan sarung bantal dari ranjangnya, memasukkannya ke dalam kantong sampah besar. Ia tidak akan mencucinya. Ia akan membuangnya. Ia tidak sudi lagi tidur di atas kain yang mungkin pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Ia kemudian membuka lemari pakaian Bima yang kini kosong melompong. Hanya tersisa beberapa gantungan baju dan aroma samar parfum pria yang dulu sangat ia sukai, namun kini membuatnya mual. Ia menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lavender ke seluruh sudut lemari, hingga bau Bima lenyap sama sekali. Ia melakukan hal yang sama di seluruh kamar, menyedot setiap partikel debu, mengelap setiap permukaan, seolah sedang melakukan pengusiran setan. Setelah kamar tidurnya terasa suci kembali, ia turun ke bawah. Matanya memindai setiap sudut ruang keluarga dan ruang makan. Ia mulai mencopot satu persatu foto-foto pernikahan mereka dan foto-foto Bima yang terpajang di dinding. Ia melakukannya tanpa air mata, dengan gerakan yang mantap dan efisien. Foto-foto itu ia tumpuk di halaman belakang, lalu ia menyulutnya dengan api. Ia menatap kobaran api yang melahap senyum palsu mereka hingga menjadi abu, merasakan sebuah kepuasan yang dingin. Rumah ini sekarang adalah miliknya dan Bintang, sepenuhnya. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Bang Fajar, pengacaranya, bekerja dengan sangat efisien. Bukti-bukti yang dimiliki Alena begitu kuat dan tak terbantahkan sehingga pihak Bima tidak punya celah sedikit pun untuk melawan. Bima, tentu saja, tidak tinggal diam pada awalnya. Ia mencoba menghubungi Alena berkali-kali melalui nomor-nomor baru, mengirimkan pesan-pesan yang silih berganti antara permohonan maaf yang memuakkan dan ancaman kosong yang menyedihkan. Ia bahkan nekat mencoba datang ke kantor Alena, namun Alena sudah mengantisipasinya. Ia telah memberitahu pihak keamanan untuk tidak mengizinkan Bima masuk ke dalam gedung. Semua komunikasi, tegas Alena, harus melalui pengacara. Akhirnya, Bima menyerah. Pengacaranya sendiri mungkin menasihatinya bahwa ia tidak akan menang. Sidang berjalan lancar. Dengan bukti pernikahan siri dan perselingkuhan yang dilakukan secara terencana, hakim dengan mudah mengabulkan gugatan cerai Alena. Hak asuh Bintang jatuh sepenuhnya ke tangannya, tanpa hak lawatan sekalipun untuk Bima pada tahap awal, mengingat kondisi mental Bima yang dianggap tidak stabil. Mengenai harta, karena Alena bisa membuktikan bahwa sebagian besar aset adalah miliknya sebelum menikah dan ia adalah sumber penghasilan utama selama pernikahan, Bima tidak mendapatkan apa-apa selain mobil tua yang memang atas namanya. Rumah, tabungan, investasi, semua aman di tangan Alena. Tantangan terberat bagi Alena bukanlah proses perceraian itu sendiri, melainkan menjelaskan semuanya kepada Bintang. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras belakang sambil makan es krim, Bintang bertanya dengan polosnya, "Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Apa ayah masih kerja di Surabaya?" Hati Alena terasa nyeri. Ia berlutut di hadapan putranya, menatap matanya yang jernih. Ia tidak akan menjelek-jelekan Bima, tapi ia juga tidak akan berbohong. "Sayang, dengarkan Bunda ya," ucapnya lembut. Ayah dan Bunda sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi. Seperti teman Bintang di sekolah, ada yang orang tuanya tinggal di rumah yang berbeda. Tapi satu hal yang harus Bintang tahu, Bunda sayang sekali sama Bintang, lebih dari apapun di dunia ini. Dan kita berdua akan memulai petualangan baru yang seru, hanya kita berdua. Bintang menatapnya dengan bingung, tapi ia mengangguk pelan. Alena memeluknya erat. Ia tahu ini akan sulit bagi putranya, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri akan memberikan cinta dan perhatian 2 kali lipat untuk mengisi kekosongan itu. Alena juga harus menghadapi keluarganya. Ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Mereka tentu saja syok dan marah besar pada Bima, tapi mereka memberikan dukungan penuh kepada Alena.
Ibunya datang dan menginap selama beberapa minggu, menemaninya, memasakkan makanan kesukaannya, dan membantunya menjaga Bintang, memberinya ruang untuk bernapas dan menata kembali hidupnya. Dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya menjadi benteng yang menguatkannya. Sementara Alena sibuk membangun kembali dunianya, berita tentang Bima dan Rina sesekali sampai ke telinganya. Mereka dikabarkan hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu rumah kerabat ke rumah kerabat lainnya. Tak ada yang mau menampung mereka lama-lama. Bima, dengan reputasi yang hancur, kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di bidang arsitektur. Sementara Rina, yang kabarnya sedang hamil tua, hanya bisa pasrah pada keadaan. Kehidupan glamor yang ia impikan berakhir menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Alena mendengar semua itu tanpa emosi. Itu bukan lagi urusannya. Itu adalah karma yang sedang bekerja, dan ia tidak mau mengotorinya dengan perasaan apapun. Ia terlalu sibuk, terlalu fokus untuk merebut kembali kehidupannya yang pernah direnggut. 1 tahun berlalu. Waktu terbukti menjadi penyembuh yang paling mujarab. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Alena. Jika setahun yang lalu ia adalah seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan, kini ia adalah seorang ratu yang telah berhasil membangun kembali kerajaannya menjadi lebih megah dan lebih kuat dari sebelumnya. Proses perceraian telah selesai berbulan-bulan yang lalu, hanya menyisakan lembaran dokumen di dalam map yang tersimpan rapi di dalam laci. Ia telah resmi menjadi seorang ibu tunggal, sebuah status yang ia sandang dengan penuh kebanggaan. Di kantor, karirnya semakin meroket. Energi yang dulu ia curahkan untuk mengurusi suaminya yang tak tahu berterima kasih, kini ia salurkan sepenuhnya pada pekerjaannya. Hasilnya luar biasa. Ia berhasil memimpin sebuah proyek kampanye besar yang sukses luar biasa, yang membuatnya mendapatkan promosi menjadi direktur pemasaran. Ia kini lebih mandiri secara finansial, lebih dihormati, dan yang terpenting, lebih bahagia. Rumah mereka yang dulu terasa dingin dan penuh kenangan buruk, kini telah berubah total. Ia mengecat ulang dindingnya dengan warna-warna cerah, membeli perabotan baru yang sesuai dengan seleranya, dan memenuhi setiap sudutnya dengan tawari yang bintang. Tidak ada lagi jejak Bima di sana. Rumah itu kini adalah cerminan dari dirinya, elegan, kuat, dan penuh kehangatan. Hubungannya dengan Bintang pun semakin erat. Mereka adalah sebuah tim yang solid. Setiap akhir pekan, mereka selalu punya petualangan baru, entah itu berkemah di halaman belakang, pergi ke kebun binatang, atau sekadar membuat kue bersama di dapur. Alena menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan seorang pria di sisinya. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya sendiri dan dari senyum putranya. Suatu sore di akhir pekan, Alena sedang dalam perjalanan pulang setelah mengajak Bintang menonton film di bioskop. Ia mengendarai mobil barunya, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri atas promosinya. Saat mobilnya berhenti di sebuah lampu merah di kawasan pinggiran kota yang agak kumuh, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di sebuah halte bus yang reyot, berdiri sepasang suami istri yang tampak sedang bertengkar. Sang pria terlihat kuyu dan lebih tua dari usianya, mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar. Sang wanita menggendong seorang bayi, wajahnya tampak lelah dan penuh tekanan. Alena menyipitkan matanya. Ia mengenali mereka. Itu Bima dan Rina. Bima terlihat sedang memarahi Rina dengan suara yang tidak terdengar namun gerak tubuhnya menunjukkan kemarahan. Rina, sambil mencoba menenangkan bayinya yang menangis, balas membantah dengan wajah putus asa. Penampilan mereka begitu kontras dengan citra pasangan glamor yang berbulan madu di Bali setahun yang lalu. Kemewahan telah lenyap, digantikan oleh potret kemiskinan dan penderitaan yang nyata. Mereka tampak seperti dua orang asing yang terpaksa hidup bersama karena keadaan, bukan karena cinta. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Alena tersadar dari lamunannya. Ia melirik sekali lagi ke arah halte itu. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata Bima. Ada keterkejutan di sana, diikuti dengan rasa malu yang mendalam. Bima langsung membuang muka, berpura-pura tidak melihatnya. Alena tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kehampaan. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah orang asing dari masa lalu yang menyedihkan. Ia menginjak pedal gas mobilnya dengan perlahan, melaju meninggalkan pemandangan itu di belakang spionnya. Ia menoleh ke kursi di sampingnya.
Bintang sudah tertidur pulas, memeluk sekotak popcorn sisa. Alena tersenyum lembut, tangannya terulur untuk mengelus kepala putranya. Inilah dunianya sekarang. Inilah masa depannya. Cerah, tenang, dan penuh harapan. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia melaju lurus ke depan, menuju fajar baru yang menantinya. Fajar yang ia perjuangkan dan ia menangkan dengan tangannya sendiri. Badai telah berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah langit biru yang membentang tanpa batas.